Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kembali lagi di Suara Warga KT. Kali ini kita akan diskusi dengan teman kita, Pras. Oke, balik lagi sama saya Andri Mahakam di sini. Dan kali ini kita diskusi sama Pras tentang lapangan kerja di Kalimantan. Oke, bisa kenalin dulu nggak, Pras? Namanya, kemudian pekerjaannya, dan lain-lain. Oke, Waalaikumsalam Bapak Andri Mahakam, sahabat Siap, saya. Masya Kalau Allah. perkenalan singkat ya, nama saya Prasetya Pradana, biasa dipanggil Pras. Aslinya, asli lahirnya di Kaltara sebenarnya, tapi Oke. besar dan dari kecil dan besar itu di Kalimantan Timur, di Berau lebih tepatnya, Kabupaten Berau. Sekarang di mana nih, Pras? Sekarang saya kerja di Yayasan As-Sohwah Al-Islamiyah, di unit kerjanya SMP IT, di bagiannya di guru BK. Guru BK berarti kamu itu ikut ngajar atau gimana? Enggak, peraturan yang sekarang untuk guru BK tidak lagi mendapat jam ajar di kelas, tapi program di luar seperti itu. Jadi Oh, dia oke, tidak, oke, oke. kalau dulu mungkin zaman kita kan ada ya mata pelajarannya itu kan BK gitu ya kan, bener nggak, ke kelas gitu Iya, kan. benar, 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 Nah, benar. sekarang sudah nggak ada lagi jam pelajarannya. Oke. Jadi kamu udah kayak di anime-anime Jepang gitu ya, yang Maksudnya assessment nih, anak gitu kan. Terus nanyain cita-cita kalian mau jadi apa gitu. Terus iya, iya manggilin yang secara, iya, ini kita lagi nyebar asesmen kebutuhan peserta didik untuk nanti jadi bekal program-program kedepannya mau gimana gitu. Oke, itu jadi berarti udah kayak HRD perusahaan banget ya? Iya, tapi kan yang diurus anak-anak, Nah, ya itu bukan sih. gaji. Iya, iya, benar, benar juga sih. Eh, Heeh. BTW ini suara saya jelas kan ya? Aman ya? Aman, aman. Jelas banget kok. Oke, Kedengeran banget. oke, Oke, sip. ya. Jadi gini, seperti yang udah kita sampaikan tadi, kita hari ini Mhm. mau bahas tentang lapangan kerja nih. Ini isu Oh, yang menarik ya. Karena apa? Karena jarang jarang dibahas di media media kita itu tentang isu-isu anak muda gini, tentang lapangan kerja dan lain-lain. Kita banyak yang berkutat tentang masalah tambang, kemudian masalah lingkungan, kemudian masalah-masalah lain. Yang padahal ini penting loh, masalah lapangan kerja, apalagi buat kita yang fresh graduate kayak gini ya. Gitu. benar Nah, sekali. oke. Kalau dari aku nih, mau buka dulu. Mhm, Ada suatu premis yang mengatakan kalau ya kita ngapain balik ke Kalimantan Timur gitu. Kita mhm. apalagi yang fresh graduate, kemudian dari mungkin universitas yang lumayan bagus, mending ngerantau aja gitu ke tempat lain, misalnya ke Jakarta atau tempat lain yang kemudian lebih menjanjikan, terutama yang di bidang-bidang non migas gitu. Kan kalau Kalimantan biasanya adanya Pertamina, kemudian tambang. Iya, Tapi kalau yang betul. lain-lain itu, aduh ngapain ke Kalimantan gitu, apalagi Kalimantan Mhm, Timur. Nah, kalau kamu sendiri, Pras, gimana? Kamu kan mhm, nih psikologi nih, terus sekarang mhm. jadinya guru ya, gitu. Iya, Apa yang guru kamu BK. rasakan? Kamu rasakan gitu nggak? Atau gimana? Yang pertama adalah, yang pertama ya benar, yang saya rasakan adalah untuk pikiran pertama, ya benar, apa yang dipikirkan tuh adalah, ya pekerjaan di Kalimantan tuh sebatas yang tadi Anda bilang, lingkup kerjanya itu di bidang tadi, migas dan pertambangan itu, udah jauh-jauh dari sana. Karena yang saya lihat dari kecil, ya memang itu yang saya lihat dari kecil. Oke. Jadi ya wajar kalau mikir awalnya ya ke sana gitu. Paling nggak jauh-jauh dari situ gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ya terbukalah wawasan bahwa sebenarnya bisa kok kemana-mana gitu. Tidak tertutup itu saja. Walaupun memang kalau kita ngomong kuantitas, ya jelas masih banyak yang itu. Oke. Kalau kalau dari kamu kan Mhm. itu ya dari psikologi, kemudian kamu Iya benar. kamu jadi guru gitu.
Iya, Nah, terus kamu ngerasa itu nggak sih menurutmu lapangan kerja yang sesuai dengan jurusanmu itu apakah banyak atau enggak gitu sebenarnya di Kalimantan? saya nggak usah ngomong Kalimantan ya, ngomong Indonesia aja. Oke, Kalau kalau jadi gini, saya tuh dulu ada jokes-nya atau bercandaannya pas kuliah gitu kan. Kalau di psikologi itu kalau mau kerja, kalau mau digampangin bisa. Kenapa? Karena selama ada manusia, ya bisa dapat kerjaan. Karena kan kita pekerjaannya urusannya sama manusia. oke, tapi Nah, itu jokesnya, itu jokesnya. oke itu Tapi jokesnya. itu jokesnya. Tapi kalau mau dapat duit, ya carinya di perusahaan-perusahaan. Nah, untuk masalah ketersediaan, eh ya saya mewajari aja bahwa nggak usah lah di Kalimantan gitu. Di nasional aja yang butuh psikologi itu belum tentu banyak gitu loh. Karena ini kan bukan bidang yang sekali diserap itu banyak gitu. Kayak misalnya guru misalnya yang SPD. Kalau di sekolah sekali serap bisa berapa guru. Tapi kan kalau psikolog nggak mungkin satu rumah sakit misalnya 10 psikolognya kan nggak mungkin. Jadi ya nggak usah berpikir Kalimantan, ke nasional aja bisa jadi sedikit itu. Apalagi yang di Kalimantan. Oke, gini, kan kalau persepsinya terutama kita mungkin anak-anak GM ya, mungkin Mhm. tempatku nih, tempatku hukum. Kamu mau kemana abis ini? Ke Jakarta gitu. Nah biasanya gitu Mhm. tuh. Jadi kayak Oh, udah mindsetnya adalah defaultnya tuh ke ibu kota gitu ya. Jakarta. Nah gitu. Karena jujur aku sendiri ngerasain kan, kalau aku mau balik Kalimantan, aku juga bingung. Aku mau kerja di mana ya gitu. Nah, sementara kalau ternyata aku coba nanya sama temanku, dia kan di Trakindo kalau nggak salah ya, yang Mhm. bisnis apa alat berat gitu. Aku Ya, tanya, nyewa alat uh, berat itu. aku tanya, kalau misalnya kayak aku nih hukum gimana ya? Oh, kalau kayak gitu sih mungkin itu ya di headquarter. Di headquarter berarti itu di Jakarta gitu. Jakarta. Nah, Iya, Jakarta. ujung-ujungnya lagi kayak oh ternyata itu ya di daerah kita ini dikit banget terutama untuk bidang-bidang yang non migas, yang pertambangan menyediakan lapangan kerjanya. Aku agak merasa seperti itu sih gitu. Karena ya kenyataannya mau nyari kerja benar-benar susah gitu. Yang sesuai dengan jurusan. Tapi Kalau apakah itu menjadi itu sebenarnya kayak hambatan nggak sih buat kita apa ya mengaktualisasikan jurusan kita di Kalimantan Timur gitu kan lu di Kalimantan kan mhm. sekarang kalau Mhm, gue iya. di Jakarta aduh kok lu gue sekarang ya oke Ya ora apa-apa. gimana tuh Pras kalau dari kamu Ini ini pandangan saya ya. uh, Pandangan saya nih. Saya adalah orang yang berpandangan bahwa di zaman sekarang itu sudah nggak bisa lagi kita maksain maksain kayak gitu gitu. Karena maksain dalam artian, oh saya lulusan teknik nih, mm, saya harus kerja di teknik nih, cari pekerjaan di teknik. Wah, menurut saya itu zaman sekarang susah. Karena orangnya sudah terlalu banyak, Pak. Kecuali Anda buka usaha sendiri, nah itu beda cerita. Kalau Anda bisa buka usaha sendiri yang berkaitan dengan bidang Anda, itu bagus. Tapi kalau Anda berharap dengan apa yang sudah disediakan di lapangan, baik oleh pemerintah maupun swasta, saya rasa itu berat, serius berat. Karena jadi kita tahu sendiri, uh, lulusan lulusan di Indonesia itu setiap tahunnya banyak luar biasa. Cek cek. kayak gitu ya cuma kayak aku ngerasa kalau misalnya kayak gitu lah terus kita mau gimana dong gitu masa Ya kita tadi harus ada pilihan yang kedua yang uh, ditawarkan untuk zaman sekarang adalah ya kita harus kreatif sendiri, harus oke okay. kreatif. Kita yang buka lapangan kerja kalau mau. Kita yang buka lapangan. Contoh misalnya di sini ada yang lulusan psikolog misalnya. Dia nggak nyari perusahaan yang buka lowongan psikologi atau mungkin
pemerintahan yang butuh psikolog misalnya, tapi dia buka lembaga sendiri gitu, lembaga konsultan sendiri yang buat ngetes sendiri, ya dia buat sendiri, dia yang buat, bukan berharap. Oke. Nah Tapi kalau itu mungkin, Hah? itu bisa mungkin, tapi kalau berharap dengan apa yang disediakan yang tadi saya bilang pasti terbatas kuotanya. Oke. Ini berarti buka ke topik baru sih sebenarnya. Kalau kita mau mengaktualisasikan diri kita Ya gitu, di zaman sekarang harus berani. zaman sekarang, kalau kita mau balik lagi nih Kalimantan, kan kita katanya putra daerah, dan pemerintah ini Iya, pinginnya putra daerah itu balik gitu kan. Terutama kalau yang universitas-universitas bagus, yang dapat beasiswa, baliklah gitu kan. iya Nah, bisa, benar. tapi di satu sisi kan nggak ada lapangan kerjanya. Nah, oke, coba nih untuk mengaktualisasikan diri, mencoba bikin lapangan pekerjaan sendiri. Tapi Hmm. sebenarnya dari kamu merasa demand-nya banyak gak sih? Gitu. Permintaan akan lapangan kerjanya ya. Iya, Saya mau bilang banyak juga nggak mungkin, tapi nggak dibilang mungkin, sedikit juga pasti nggak ada, pasti ada. Cuma pasti ada. cuma kan pada kenyataannya itu kalau dari aku ya ngerasanya kayak aku mau coba itu nih nyari lapangan kerja gitu. Oh nggak nemu gitu. Jarang, Nah, susah lah, nah, quote and quote susah. nah, ini Temenku menarik. kayak gimana gimana? Misalnya nih, anggaplah saya pemerintah gitu kan. Saya ketemu orang kayak Anda gitu. Wah, saya mau balik nih, tapi kok nggak ada, ya kan? Terus, karena saya pemerintah, saya bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat Anda. Sekarang saya tanya, kalau ada 100 orang yang kayak Anda, saya jadi pemerintah bingung nggak nih? Ya jelas bingung dong. Nah, itu yang saya pikirkan tuh itu. Yang saya pikirkan tuh itu. Dari tadi saya bikin bingung tuh itu. Ya itu. Jadi gimana ya? Kesimpulannya apa sih? Makanya yang tadi kesimpulannya saya bilang adalah untuk di zaman sekarang, ya mau nggak mau kita harus buka sendiri, berusaha sendiri juga. Makanya kan banyak, makanya yang digalakkan pemerintah kan UMKM. Iya sih. Uh, Karena tapi itu di yang satu juga bisa sisi menggerakkan roda juga ini masyarakat. bermasalah sih. Ini bermasalah Oh, karena masalahnya mindsetnya adalah masih banyak di Indonesia kita itu kuliah buat kerja gitu. Ya nggak sih? Sekarang ya itu yang SMK harus dibenarkan digalakan. juga itu. SMK Ya itu itu digalakan biar mereka lapangan kerja, masuk ke lapangan kerja, jadi tenaga terampil. Sekarang kalau mindsetnya pemerintah adalah mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Itu kan, ini kan ya sebenarnya aku ngerasanya ya, ini kayak sebenarnya mencoba membuat kita pengen jadi pekerja gitu. iya Masalahnya juga benar adalah sekali. kalau misalnya kayak aku, misalnya di sosum gitu kan, untuk aku kemudian bikin usaha sendiri gitu, itu berarti kalau yang linear dengan tempatku, berarti aku jadi konsultan, aku jadi lawyer, aku jadi notaris. Cuma masalah demand-nya juga tidak sebanyak Nggak itu banyak. gitu loh. Nah, Jadi kayak terus serba lulusan salah Anda juga banget. banyak sekali kan? Iya benar. Kayaknya hampir setiap universitas itu punya fakultas hukum. Gitu. Ya Jadi kayak umum itu. ujung-ujungnya jadi PNS. Nah, Tapi bukan maksudnya menjelekkan PNS ya. Karena kerjaku juga di kementerian gitu. Tapi intinya kayak aku ngelihatnya sih pada akhirnya la lapangan kerja terbatas khususnya di Kaltim, tapi kemudian kita mindsetnya masih gini-gini aja gitu loh. Jadi kayak nggak match sebenarnya gimana kita dididik untuk hidup dan gimana kita menjalani hidup gitu. Karena pada kenyataannya apa yang kita diajarkan buat kita, apa yang kita pelajari, akhirnya in some way pasti nggak bakal guna gitu. Karena kenyataannya lapangan kerjanya nggak cukup untuk menampung orang itu. Gitu nggak sih? ya pada akhirnya akan seperti itu. Pada akhirnya seperti itu. Oke, nih balik lagi ke yang awal ya. Kita kan mau bahas tentang lapangan kerja di Kaltim. Hmm. Kalau dari menurutmu kamu sendiri sama teman-temanmu Hmm. itu nggak sih merasa
di Kalimantan ini, khususnya Kaltim ya, atau kamu tempatmu Berau lah, tempatku Balikpapan. Iya, saya taunya ya Eh, Berau aja. iya, ngerasa itu nggak sih kayak udah ngapain kita balik ke sini, mending kita ngerantau aja gitu, biar dapat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan jurusan kita dan lain-lain. Kamu ngerasain itu nggak? Saya merasakan lebih banyak variabel daripada itu. Oke, lebih banyak variabel daripada Lebih itu. banyak variabel daripada itu. Seperti, Bukan bukan ini kan berarti variabel pertama adalah, wah ngapain saya balik? Toh di sana saya nggak ada kerjaan, ngapain? Itu variabel mm, satu ya. mm, Variabel dua adalah, ya saya sudah nyaman di tempat yang tempat lain. Udah nyaman aja. mm, Terus mm. terus variabel ketiga adalah, ya udah, saya nggak kepikiran sama sekali buat balik. Oke. Dalam artian ya saya hidup, yang penting hidup di Indonesia gitu, bebas gitu kan, mau Mm, kemana aja, tidak ada perasaan harus, ya masa harus balik sih, ya nggak apa-apa ya, mau saya kerja di Sulawesi kayak di Sumatera kayak, ya nggak apa-apa. mm. Oke. Kalau kayak gitu, kalau aku ya mencoba Mhm. melihat teman-temanku, soalnya sepertinya banyak yang tidak tertarik sih untuk balik gitu. Entah, aku belum mendalami banyak ya tentang itu ya, tapi kayak rasanya mereka pada kayak banyak yang ke Jakarta, kemudian mereka itu kerja di perusahaan BUMN atau apa, dan yang balik itu kayaknya rata-rata kalau nggak pacarnya di situ atau ya keluarganya di situ, dia kerjanya di oil and gas atau pertambangan. Dan itu mungkin baliknya nggak ke Balikpapan, tapi dia baliknya ya udah sesuai dengan perusahaannya gitu. Jadi kayaknya gimana ya? Aku ngerasanya yang pintar-pintar, teman-teman yang kuliah pintar-pintar, itu malah males cuy, balik ke Kalimantan cuy. Kayak nggak, apa mereka nggak terwadahi gitu ya. Ini aku ngambil sampel aja ya, Iya, di Berau, yang angkatanku mm, yang UGM itu ada 4 orang, oke, selain termasuk saya. ah, Dari situ yang satu orang nggak balik. Alasannya adalah, ya dia pindah pindah ke Jawa, full oke, pindah, oke, full. Satu orang, ya saya balik, terus satu orang lagi balik karena orang tuanya di kampung ya, ngurus orang tua juga, jadi harus mm, balik. Satu lagi kayaknya masih di Jogja. oke, Nah, dari situ makanya kenapa saya agak beda pendapat dengan Anda, karena yang saya lihat adalah kebanyakan itu tidak berpikir, apa ya, ya tadi yang saya bilang, nggak ada pikiran harus wajib balik gitu loh. mm, Kita Indonesia tuh bebas gitu, Anda mau kerja iya, di Sumatera kayak, Sulawesi kayak, Papua kayak, oke, oke. Jadi mindsetnya tuh jadi kayak kalau bebas gitu loh. oke, emang sih kita emang bebas di mana aja sih ya. Nah Tapi itu, in some way kayak itu nggak sih? eh Misalnya ada perasaan kayak misalnya orang orang Bali pingin balik ke Bali gitu, atau orang Bandung pingin balik ke Bandung. Kayak temanku misalnya di Jakarta, pengen balik ke Jakarta lagi gitu, enak gitu. Kayak aku tidak menemukan ini dari lingkunganku gitu. Kayak circleku misalnya, circleku yang SMA 1 Balikpapan deh ya, yang balik lagi dari UGM ke Kalimantan itu mungkin cuma satu dua, kayaknya cuma bukan satu sih, nggak ada. Dari satu deh ya, pokoknya mungkin antar 1 sampai 5 deh, dari sekitar 20-an orang, 20 orang yang satu angkatan itu ke UGM gitu. Ya itu kayak itu sih ngelihatnya, oh ternyata gini ya, kayak
tidak menarik itu sebenarnya. Karena ini berkaitan lagi sama pembangunan daerah. Kan Nah, bayangin aja kalau kemudian tidak ada yang mau balik lagi ke daerah. Anggaplah ya emang ya hidupku, aku mau hidup di mana gitu. Itu urusanku gitu kan. Emang benar. nah, Tapi di satu sisi kan ada aspek-aspek pembangunan daerah ini yang menjadi tidak maksimal karena mungkin orang-orang terbaiknya tidak balik lagi ke daerahnya gitu. Gimana tuh? saya jadi mikir yang lain gini. Kenapa Gimana? kita mikirkan Kalimantan? Kenapa kita hanya berpikiran di Kalimantan? Coba kita pikir di Jogja Hmm. itu, yang lulusan Jogja, nggak usah lah yang dari Kalimantan, dari Pulau Hmm. Jawa aja, tentu balik loh dia ke daerahnya, dari Pulau Jawa loh. Malah Hmm. banyak yang tetap di Jogja, Heeh. kerja di Jogja, sampai Heeh. nikahnya di Jogja. Iya. Ayo loh, itu orang Jawa loh itu, bukan orang Kalimantan loh itu. Iya. Iya sih, bener Nah, gitu. dari situ aja saya berpikir gitu loh. Lah yang orang Jawa aja kayak gini gitu loh. Apalagi orang yang Kalimantan. Heeh. Yang notabene Jawa itu sudah relatif lebih Iya, nikmat itu gaya nggak hidupnya. pulang. Itu aja nggak pulang. Heeh. Memilih untuk bekerja di tempat dia kuliah. Apalagi orang Kalimantan. Nggak usah Iya. jauh-jauh. Iya sih. Itu. Ah, ini ya emang pada akhirnya kemudian kembali pada preferensi masing-masing ya. Iya, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tapi juga ini orangnya mau kan enggak nih. Hmm. Tapi kan kalau misalnya untuk mempengaruhi keputusan seorang, kan ada pull and pass-nya ya, ada faktor pendarik, ada faktor pendorong. Gitu. Iya kan? Lu belajar nggak sih? Iya, aku Kan? nggak belajar itu, tapi paham lah, itu kan common sense lah, common sense. Iya, maksudnya dalam artian gini berarti ada yang menyebabkan kenapa kok nggak mau balik. Kenapa teman-temanku yang dari Jakarta mereka cenderung mau balik gitu. Kemudian misalnya dari Bandung cenderung mau balik daripada orang yang dari daerah-daerah gitu. Itu kan ini kan menjadi masalah tersendiri kalau kalau menurutku ya. Ketika daerah tidak semenarik itu untuk balik. Sama halnya dengan orang yang dapat LPDP. Kemudian dia nggak balik Nggak gitu balik ke ke Indonesia. Indonesia. Padahal Nah, dia sudah di full sponsor dari Indonesia gitu kan. Itu kan dia kayak dapat kerja konyol di luar gitu. negeri. Iya. Jadi ya gimana ya? Oke. Kalau dari kamu Ini berarti ini gimana? jawabannya adalah kita lihat saat ibu kota sudah beneran jadi di sini, balik nggak itu? Kalau Ah, kalau balik berarti benar asumsi kita bahwa Kalimantan kurang menarik. Tapi kalau nggak balik, nah, salah, salah nah berarti. itu berarti pertanyaan lagi ya, PR lagi ya. Gitu. PR lagi. PR lagi Mereka buat maunya gimana? bener. Jadi ya overall sih mungkin dari diskusi kita ini kayak aku dapatnya itu sih. Jadi masalah kita balik bekerja kembali di Kalimantan, mau kembali apa ya, nggak usah muluk-muluk membangun daerah lah. Intinya tertarik untuk bekerja di Hmm. Kalimantan gitu. Ya, itu masih sangat banyak variabelnya dan mungkin satunya adalah ya emang emang nggak semenarik itu Kalimantan gitu. Dan saya nambahin sedikit, Oke. ini juga variabel lagi. Ini bukan juga masalah soal lapangan pekerjaan ya, Mhm. tapi masalah di seputar itu juga lebih kehidupannya gimana. Di sini mau ada lowongan 100 guru juga, mau nggak ke sini? Ya, gitu ya. Mau nggak Itu loh. 100 guru ke Berau gitu ya, yang Ini loh, di ujung dunia gitu. yang dulu aja yang pas dulu, tahun lalu yang penerimaan PNS tuh ada beberapa guru yang ditempatkan di daerah agak terpelosok, itu nggak ada yang daftar. Iya, Itu orang Berau sendiri loh yang dibuka, nggak ada yang daftar. nggak ada yang daftar. Cuman 1-2 aja yang Itu jadi auto di lolos. di pelosok Berau, Iya, di tempat ini. kalau kalau lu lihat di Berau tuh kayak di daerah Lon 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 Apung, Lon Ayak, pokoknya daerah deket-deket
ke mana nih? Barat berarti, barat. Timur ya, barat yang dekat-dekat Malaysia gitu nah. Oh, oke. Nah itu aja nggak ada yang mau. Ada loh, itu ada lowongan loh. Ada loh lowongannya. Iya. Heeh. Padahal kalau kayak gitu-gitu gajinya lumayan nggak sih? Makin jauh gitu? Sama Oh, lah, sama kan ya? PNS. Sama. Oh iya, Paling tapi kan tunjangannya. tunjangannya beda, Bos. Tunjangannya kan beda, Bos. Ya, Harusnya. tapi Aku tetap nggak tahu aja sih. dari yang mau gitu. Nggak tahu Berarti sih. kan berarti kan tugas pemerintah bukan hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tapi juga harus menyediakan fasilitas hidup. Oke. Iya. Jadi memang kalau misalnya ngomongin lapangan pekerjaan, berarti sekali Nggak lagi bisa nggak ngomongin lapangan pekerjaan toh. kita punya banyak PR gitu ya. Jadi Iya, kalau banyak PR. misalnya pemerintah Kalimantan secara spesifik atau pemerintah daerah secara umum, Iya, ya mereka harus bisa provide juga kehidupan yang enak buat iya. orang-orang yang Walaupun itu. ada 1.000 lowongan pekerjaan di sini, kalau daripada di sana 1.000 pekerjaan, mending saya yang di Jawa cuman satu tapi bisa ke bioskop misalnya, bisa ke mall Iya. gitu, bisa jalan-jalan Iya gitu. sih. Ada loh. Ya, itu satu ya. Cuma kalau di aku dan aku ngelihat kasus teman-temanku, aku nggak tahu sih. Aku masih masih berusaha menggali lagi. Nah, bisa Kan tuh digali. mereka dari Balikpapan. Kok banyaknya milihnya ke Jakarta gitu. Mungkin almost teman-temanku yang di UGM itu kayak 50, 50, 60, 70% itu pada ke Jakarta mungkin gitu. Padahal di Balikpapan juga mungkin fasilitasnya ada gitu. Nah, Aku kalau Balikpapan saya nggak tahu ya, kan Anda bandingin ada Balikpapan ya. Kalau saya bandingin di sini dengan di Berau dengan Jawa, ya itu jelas banget. Kalau Balikpapan ya mungkin masih bingung lah. Toh di sana bandaranya internasional, ya masih mungkin wajar bingung. Kalau di sini udah bingung lagi. Iya, ya itu sih. Jadi ini banyak PR lah ya. Jadi pemerintah harusnya nggak cuma ngomongin tentang investasi lapangan kerja, tapi ini lebih kompleks dari itu. Walaupun ini Dari ya itu. salah satunya faktor yang mungkin sangat kentara adalah jumlah lapangan kerja yang memang belum ada, salah satunya. Tapi sebenarnya masalah orang mau bekerja di Kalimantan atau tidak itu lebih besar dari itu, ya nggak sih? Jauh lebih besar, variabelnya jauh lebih banyak daripada itu. Oke. Itu menurut saya, pendapat saya pribadi adalah variabelnya lebih banyak daripada itu. Oke. Nih, terakhir mungkin yang lebih personal nih. Kalau alasanmu Ya. sendiri mau balik ke mana? Ke Berau apa? Kan kamu nggak dapat itu apa? Nggak dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang kamu kan? Maksudnya kamu kan jadi guru, harusnya kan Tuh, guru itu BK kok. dari ya dulu kan kamu bukan guru BK kan? Awalnya kan Oh iya, enggak. itu kan percobaannya. Kan awal Iyalah. mencari itu sehingga kamu dapat ke situ dan oke, let's stay here gitu. Apa sih gitu? Pertama, nah ini kayaknya variabel baru lagi nih. Pertama, saya tuh sempat keterima wawancara kerja di Jakarta kok. Sempat. Terus saya udah dibolehin orang tua saya. Oh gitu. Oke. Udah dibolehin. Jadi ya udahlah. Terus habis itu saya ditawarin dengan teman di sini lah, teman di sini. Udah, kamu balik aja di sini. Nanti kita sama-sama ngembangin sesuatu. Ya udah deh, balik. Sampai sini akhirnya ya udah cari di sini aja. Cari di sini ya pilihan pertama pada saat itu ya jelas migas, tambang dan migas. Tapi habis itu saya mikir lagi, waduh, sepertinya saya nggak akan cocok dengan jam kerja di sana ya. Saya bisa stres 7 keliling kalau kerja di sana. Terus akhirnya alhamdulillah ditawarkan ya tadi jadi guru tadi. Wah, enak nih kayaknya. Ya saya terimalah. Karena sampai proses-prosesnya sampai sekarang. Oh gitu ya. Walaupun sebenarnya awalnya tidak sesuai dengan planning kamu berarti gitu ya. Planning, maksudnya planning gimana? Planning maksudnya kan tadi
kamu ditawarin buat balik, kita garap sesuatu nih gitu Iya, sama heeh. temenmu, tapi akhirnya tidak tergarap juga gitu kan. Oh, enggak, Malah tergarap kok, tergarap. tergarap. Heeh. Yang Tapi kenapa kamu sesuatu. tidak kerjaan itu kalau gitu? Oh, ini bukan kerjaan profit, Pak. Oh gitu. Bukan Oh, oke kerjaan oke profit. oke oke. Bukan Oke kerjaan oke. profit. Oh, oke. Tapi intinya berarti kamu salah satu hal yang membuat kamu balik itu adalah keluarga ya? Ya, pertama keluarga. Nah, Paling penting pertama keluarga. Itu faktor dari saya ya. iya. Tapi keluargamu emang orang orang Berau asli? Enggak, Apa? enggak sama sekali. Oke. Emang lah terus kenapa kenapa keluargamu melarang kamu untuk merantau padahal mereka juga orang perantauan gitu? Iya, saya enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Masa saya berdebat sih untuk hal yang Oh iya. sepele seperti itu? Oh iya. Iya sih. Oke. Em, tapi kan berarti ini salah satu variabel lagi Ya, kan, berarti ada lagi keluarga gitu. orang tua, keluarga. Ternyata kalau keluarga itu membuat klaster yang solid di daerah, mau nggak mau, Balik ini semua. anak-anak balik kok gitu, gitu. Ya, itu tadi Jadi mungkin, yang saya bilang tadi teman saya yang satu yang di UGM, dia anak kimia, ya itu balik karena orang tuanya. ya, berarti ini Oh. pemerintah kalau mau menghendaki anak-anaknya balik, ini Dari di-tag orang nih orang tuanya. tuanya nih, ya kan? Oh, Wah, ini iya. anaknya pinter nih, ini orang tuanya harus dibujuk biar anaknya itu balik Nah gitu. itu benar itu, benar itu, benar, benar, Iya, ya itu ya, ya sebenarnya ya. benar itu. Kalau kayak aku misalnya ya, aku sebenarnya Nah, kamu gimana kayak, kalau orang tuamu? itu. Kalau orang tua aku malah mengharapkan aku kerja di korporat, cuy. Eh, daerah mana? Ya terserah, pokoknya korporat gitu. Nah, tuh, terserah kan? Tuh. Heeh. Nah, Nah, kenapa emangnya? Kenapa tuh. emang? Kalau sudah ada kata terserah, berarti pikiran kita terbuka. Sudah tidak ada kewajiban balik. Iya, cuma kalau dari akunya sendiri ngerasa itu sih kayaknya harus ada yang balik deh gitu. Soalnya kalau kita nurutin uang di mana-mana pada akhirnya kalau saat ini ya yang terbayang adalah Jakarta, bukan lagi. Ya pada akhirnya semua bermuara ke Jakarta habisnya. Pun nanti ketika makanya ibu kota dipindah. nah, juga kan pun ketika kota dipindah ke PPU Samboja, kan ibu kota ekonomi tetap di Jakarta. Oh, Ya iya, nggak sih? benar juga. Jadi kalau menurutku emang kalau kita bahas ini ngarepin kayak ini tanpa idealisme, bukan idealisme sih, tanpa ada keinginan untuk ada yang harus digerakkan gitu. Yang selain uang kayaknya agak susah sih kalau kita mau ngomong Uang itu. dan fasilitas itu. Pada akhirnya itu ya, balik ke situ lagi ya. Tapi ya gitu. Selain itu sih, selain karena kenapa aku mau balik Kalimantan, selain karena ada keinginan untuk membangun itu juga sih karena di Kalimantan kan orang tua udah settle ya kehidupannya ya. Artinya sudah punya rumah, sudah punya properti, dan aku pikir kalau aku misalnya nyari sendiri kayaknya 10-20 tahun juga belum tentu dapat gitu. Aku mencoba maksimalkan privilege yang aku punya karena keluarga aku pengusaha, ya udah mending aku jadi pengusaha aja gitu. Di Kalimantan juga. Gitu. Ada itu sih. Sempat terbesit seperti itu. Walaupun ya nanti kan masalah kita betul-betul meneruskan usaha keluarga atau tidak, itu kan pilihan lain ya, urusan lain. Benar. Sementara kan aku masih di Jakarta, masih kerja di kementerian, tapi itu menurutku jadi salah satu faktor pendorong juga sih. Kayak, ya bro, lu bayangin kerja di pemerintahan, ya gaji berapa gitu kan. Tidak maksud mengecilkan, cuma kalau fresh graduate di pemerintahan, berapa sih gitu. Pasti 1 digit gitu. Sementara kalau misalnya ngikut orang tua misalnya, terus mengembangin, mungkin ya sebulan bisa sampai 2 digit bisa cukup gitu kan. Lumayan. Ya gitu sih. Ada faktor itu juga. Tambah lagi tuh variabel tuh. Tambah bingung lagi kan ente.
Oke, ya, jadi kesimpulannya adalah gimana nih, Pras? Enaknya menyimpulkannya Saya ini. saya menyimpulkan adalah bahwa urusan lapangan pekerjaan ini tidak bisa variabelnya hanya jumlah kuantitas lapangan pekerjaan, tapi lebih banyak dari itu. Ada faktor tadi apa bukan faktor fasilitas hidup, faktor pribadi juga ada di sana. Jadi menurut saya banyak variabel ini, bukan cuma masalah ketersediaan tenaga kerja saja. Jadi kalau kita mengharapkan misalnya pemerintah ini ikut ambil ambil posisi di sini gitu, biar ini Kalimantan nih biar maju nih, biar anak-anak yang pintar mau setidaknya fresh graduate yang dari univ bagus ini mau balik gitu. Kira-kira pemerintah harus ngambil posisi di mana sih? Tadi berarti dia harus mengadakan usaha-usaha terpadu. Dalam artian bukan cuma membangun lapangan pekerjaan, tapi juga fasilitas hidupnya dinaikkan, dan juga tadi bahasanya tuh sosialisasi pribadi gitu kepada individu-individu agar mau balik. Sama tadi kamu bilang kasusnya kayak yang apa tadi tuh nama beasiswanya? LPDP. LPDP gitu. Itu kan eh, buat mereka balik ke Indonesia kan banyak yang menggunakan lobby-lobby pribadi Oh gitu. biar mereka, Oh. biar mereka balik. Kalau enggak ya hilang. Nah, jadi butuh tadi usaha-usaha terpadu. Terpadu kalau bahasanya terpadu berarti banyak usaha gitu yang harus dilakukan. Cuma ningkatin lapangan pekerjaan doang. Banyak. Iya. Nah, kalau aku mungkin mencoba mengelaborasi ya, mengkonkretkan dari kamu, mungkin sebenarnya harusnya kayak keluarga mahasiswa, kayak ikatan keluarga mahasiswa Kalimantan Timur, atau misalnya mahasiswa Balikpapan, mahasiswa Berau, itu harusnya bisa itu ya, dimanfaatin gitu buat Itu bisa direct dihubungin orang-orangnya itu. jadi jembatan, jadi jembatan. Ya, karena pada kenyataannya eh, kalau cuma ngandelin investasi doang itu nggak jalan gitu ya. Pun Ya bahkan iya, di Balikpapan yang sudah hidupnya nyaman, itu belum tentu jaminan itu anak-anak yang pinter mau balik lagi ke Balikpapan buat kerja di Balikpapan. itu. Oke, that's all sih kalau menurutku. Ini sedikit ya. Ini belum valid kita datanya. Kita Ya nggak iya, punya angka. ya iyalah. Ada Ya, berapa data valid dari seorang fresh graduate itu kayak iya. hal-hal yang lucu gitu loh. Ini buat insight aja mungkin ya. Ini kan kayak Iya, sudut pandang kita sebagai fresh graduate untuk melihat permasalahan lapangan kerja di Kalimantan. Mungkin insight-nya siapa tahu kan pemerintah ada yang ngelihat gitu. Biar mereka kepikiran gitu. iya. Oh iya ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Terima kasih Pras atas kehadirannya. Semoga nanti kita bisa Iya, diskusi sama. lagi lebih lanjut gitu ya. Dan mungkin ini ngomongin lapangan kerja bukan Boleh. cuma kali ini aja ya. Mungkin kita akan buat part-part berikutnya biar kita lebih dalam lagi Iya, menggali tentang ini. iya. Saya, Ya, ya, terima semoga kasih. Anda juga ketemu lebih banyak orang, jadi bisa Uh, semakin datanya makin banyak lagi. Biar mantap, biar valid. iya, bener. Siapa tahu kan lu jadi pemerintah gitu. Misalnya lu jadi PNS gitu kan, ngurusin bagian ini nih. Amin lah ya. Aminin enggak nih? Nggak ada. Enggak lah, enggak mau jadi PNS ya. Bukan. Ini loh, kamu nggak baca berita terbaru? Gimana? Kan ditutup Oh untuk iya. 2 atau 3 tahun ke depan. Yang Iya akan kan, diperbanyak kan itu apa? P3K ya, PPPK. P3G. Oh Tahu ya. nggak ya yang kontrak setahun setahun. Oh iya. Iya sih. Itu yang akan digalakan. Aku baca yang 2 tahun sampai 2021 itu nggak buka. Cuma aku baru tahu kalau yang nanti diperbanyak P3K. Ya, soalnya Indonesia kan mau jadi kayak luar negeri gitu, yang banyak yang P3K-nya. Dan itu ya positif-positif aja. Kalau P3 kan artinya kan kontrak setahun. Berarti Anda nggak bisa jadi PNS malas-malasan lagi. Kalau Anda malas-malasan, ya tahun depan bubar, Oke. ganti. Nah,
Itu sih. Kan kebetulan aku di inspektorat kerjanya. Heeh. Kan aku ngurusin itu tuh. Oh gitu. Ngurusin kayak PNS, ngurusin masalah PNS Hmm. juga. Jadi itu sebenarnya minimal bisa dikontrak setahun, Ya setahun bisa kan? maksimal itu sampai setahun sebelum masa pensiun gitu. Jadi kontraknya itu nggak cuma setahun Oh. doang sebenarnya. Oh Bisa gitu. bisa lebih panjang. Waduh. Heeh. Waduh ada Cuma ini berarti ada. ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena ini lucu coy. Pemerintah itu tidak membolehkan swasta untuk meng-hire orang lebih dalam sistem kontrak lebih Mhm. dari 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun dia Heeh. harus jadi tenaga Gitu. karyawan tetap kan, gitu. Oh, Sementara heeh. pemerintah sendiri menggunakan sistem kontrak gitu. Nah ini menjadi menarik sih untuk Iya dibahas. iya. Tapi mungkin bukan kali ini ya. Oke. Ya itu dia. Oke oke. Makanya tadi kenapa kenapa saya tidak mengaminkan karena kalau cuman kontrak, yang mending saya di sini saya bisa permanen. Nah, nah itu menarik juga. Tapi nanti deh, Ya. berhubung saya juga Oh, kontrak nih bos. nah itu ada Tapi bukan kontrak juga. P3K. Heeh. Oh, beda ya. Honorer kayak honorer gitu lah. Oh, Tapi itu kan nanti dihapus itu. iya maksudnya harusnya sih nggak ada. Cuma kan Ya, itu ya ternyata ya. kebutuhan ASN kita itu kurang gitu. Jadi ASN yang Makanya kayak di kantorku itu cuma berapa? Kayak mayoritas kalau nggak salah itu mayoritas kontrak malah ya itu. makanya dihapus dan diganti itu P3K yang banyak. P3K. Ya itu nanti sebelum kita makin Oh ya, makin melenceng ngalor dari ngidul. topik kali ini. Oke, semoga kita sempat bahas ya. Oke, Ya, terima insyaallah. kasih semuanya teman-teman yang udah dengerin ini. Terima kasih dari saya Andri dan Pras. Prasetya. Ya, lu nggak asik banget Pras. Iya Oke, dong. semoga bisa Sorry ya, ketemu lagi saya kita. kurang gaul nih. Oh ya, semoga kita bisa bahas lagi ya Oke. dengan diskusi kita di Suara Warga KT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Waalaikumsalam. Suara Warga KT.